Jadi hari ini saya ingat lagi sama ceritanya Musa pada saat baru banget dia dipanggil sama Tuhan. Jadi Musa kan emang dulu kan Prince of Egypt. Terus karena dia ngebunuh orang Mesir dan dia takut dibunuh, makanya dia lari, kabur ke, saya lupa ya kayaknya apa. Tapi selama 40 tahun tuh. 40 tahun tinggal di Mesir, 40 tahun kabur, dan di umur 80-an tiba-tiba dia yang lagi ngembalain domba-dombanya nemuin semak yang tidak terbakar gitu. Semak berapi yang tidak terbakar. Di situ ya kan Musanya ngeyel ya. Musa pas dipanggil sama Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, dia bilang, gue siapa? Gue bisa apa? Mulut gue nggak bisa Tuhan. Gue nggak bisa ngomong Tuhan. Dan sampai nanya gitu. Nih yang nyuruh siapa sih? Dan pertanyaan yang ngutus saya siapa itu, Tuhan jawab dengan sebuah pertanyaan yang sebuah pernyataan yang lebih membingungkan buat saya. Dia jawab, akulah aku. Akulah aku. Hah. Maksudnya apa tuh? Saya coba cari translatean yang bahasa Indonesia sehari-hari gitu. Saya coba bahasa Inggris gitu. Tetap aja jawabannya I am that I am. Akulah aku. Pakai googling yang YouTube bahasa Ibrani juga akulah aku gitu. Terus kayak bingung, ini artinya apa. Dan akhirnya ada satu orang yang bisa jelasin juga gitu, bahwa I am that I am atau akulah aku adalah identitas utama gitu, the ultimate identity atau identitas paling tinggi. Karena setiap kali kita ngomong aku kuat, kita lagi nyebut nama Tuhan tuh. I am that I am gitu. I am strong. I am-nya itu Tuhan tuh. Saya bisa kuat karena Tuhan. Dan mungkin itu juga yang Tuhan pengen kasih tahu ke Musa gitu. Siapa yang ngutus aku? Ya, aku yang ngutus. Bingungin ya? Kayaknya sama kalian kalau misalnya bingung juga sama kayak saya. Cuma yang saya mau tekanin di sini adalah seberapa seringnya kita ngomong kata aku dengan diiringi kata yang negatif. Dan kita tahu bahwa ada 10 perintah Allah yang salah satu yang ngomong adalah jangan memperkatakan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kalau kita naruh kata aku dan kata negatif bersamaan, apakah kita sedang menyalahgunakan nama Tuhan? Dan mungkin saya juga nggak tahu gitu ya, tapi saya banyak belajar bahwa kalau kita mau sukses, kita harus tanemin ke diri kita bahwa kita bisa sukses. Kita harus memperkatakan kalau kita bisa sukses, dan kita harus bikin mindset kita adalah jadi mindset yang positif, mindset yang berkembang, growth mindset itu. Jangan yang mindset terbatas atau limiting mindset. Dan itu juga yang saya pelajari terus-menerus. Dan oke, mungkin maksudnya dari akulah akunya Tuhan tuh begini ya. Karena kita diciptakan oleh gambar dan rupanya Tuhan, dan semua rancangannya Tuhan itu baik. Cuma karena dosa, jadi makanya manusia tapi karena manusia jatuh dalam dosa, makanya gambarnya Allah jadi samar-samar. Makanya kita harus balik lagi sadar bahwa rancangan Tuhan itu bagus gitu. Dan kalau kita sadar rancangan Tuhan itu bagus, tapi kita memperkatakan hal-hal yang buruk tentang diri kita dengan berkata aku bodoh, aku tidak berhasil, aku gak bisa, itu sama aja kita lagi gak percaya sama rancangannya Tuhan yang
bagus. Dan panggilan itu memang susah, gak gampang. Makanya ya saya ngerti kok apa yang dirasakan Musa, Gideon. Ya mereka gak pede sama diri mereka sendiri gitu. Karena mereka tahu keterbatasan mereka, tapi gak ada yang pernah bilang kelebihan mereka. Mungkin itu juga yang terjadi sama kalian. Karena terlalu banyak orang yang pernah ngomongin hal yang buruk tentang kalian, dan kalian mempercayai itu dan memperkatakan ulang perkataan buruk itu kepada diri kalian sendiri, maka hal itulah yang terjadi sama diri kalian. Saya dulu dikatain gak bisa punya teman. Dan itu juga yang sering sekali saya perkatakan ke diri saya. Saya dulu bilang bahwa saya gak bisa ngomong karena ya dulu ada yang pernah ngomong begitu. Dan karena saya menangkap itu dan mempercayai perkataan itu, makanya saya baru berani untuk mulai YouTube di umur 31-an. Saya nunda 8 tahun dari perjalanan YouTube saya. Padahal kalau kalian mungkin nonton video ini ngerasa bahwa ya ini orang ngomong baik-baik aja gitu, kayak ngobrol aja kan. Dan itu juga sebenarnya yang mungkin lagi ngebatasin kalian. Perkataan yang kalian katakan ke diri kalian sendiri mungkin menghalangi tujuan Tuhan yang besar dalam hidup kalian. Saya nggak tahu kalian akan jadi seperti apa, karena bukan saya yang ciptain kalian. Saya juga nggak tahu saya nantinya akan jadi seperti apa, karena bukan saya juga yang ciptain diri saya. Ujung-ujungnya kita harus connect sama yang bikin kita, yaitu Tuhan, dan baca buku manual, baca Alkitab. Maka nanti kita akan tahu bahwa di dalam perjalanan Musa, di saat dia ngerasa dia gak mampu, ujung-ujungnya dia sendiri loh yang memimpin bangsa itu. Harun yang waktu itu jadi juru bicaranya, malah di belakangan di akhir-akhirnya tuh jadi ngaco kan. Harun sama Miriam ngerasa bahwa Miriam sama Maryam ya, kakak perempuannya Musa, ngerasa bahwa Tuhan juga bisa kok bicara lewat gua. Dan akhirnya kan Harun sama Maryam kena kusta gitu kan. Memang Harun jadi imam, Musa jadi pemimpin. Tapi ya kita ngelihat bahwa kalau misalnya Musa dari awal udah langsung percaya sama Tuhan, pede aja bahwa Tuhan yang manggil pasti perlengkapin, mungkin gak akan terjadi hal-hal seperti itu. Tapi dari situ kita bisa belajar bahwa Musa juga gak akan tahu bahwa di depannya dia akan ada laut merah yang tiba-tiba bisa terbelah. Dia gak tahu bahwa air bisa keluar dari batu. Dia gak tahu bahwa Tuhan bisa bawa mereka, bangsa Israel, ke tanah perjanjian. Musa akhirnya melihat tanah perjanjian itu, tapi karena kesalahannya ya Musa jadi gak bisa masuk ke tanah perjanjian. Gak pengen dong kita mengalami akhir yang sama seperti Musa. Jadi cuma ngeliat doang mimpinya ada, tapi gak bisa menikmati mimpi tersebut. Karena kalau berdasarkan penelitian, sebenarnya jarak dari Mesir dan tanah Kanaan itu kalau jalan terus-menerus itu cuma 3 minggu apa 3 hari gitu. Saya lupa deh exactnya. Tapi kenapa bangsa Israel harus muter-muter 40 tahun tuh gara-gara semuanya pada bersungut-sungut. Dan kalau misalnya kalian udah tahu panggilan kalian dan masih bersungut-sungut,
jangan sampai kalian jadi bangsa Israel yang hidup kalian cuma dihabiskan di padang pasir. Pasti pengen sukses dong, pasti pengen nikmatin dong kesuksesannya dong. Makanya jadilah seperti Yosua dan Kaleb, 2 pengintai dari 12 pengintai yang 10-nya ngaco gitu. Jadilah 2 orang yang percaya bahwa Allah, Tuhan, kalau udah janji pasti ditepatin. Percaya aja. Kalau misalnya kalian belum tahu panggilan kalian, tanya sama Tuhan. Tuhan bilang kok, mintalah maka kau akan diberi, carilah maka kau akan menemukan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Dan kalau kalian nggak mulai, kalau kalian nggak gerak, gimana hidup kalian juga bisa bergerak? Ya betul, memang Tuhan maha mampu untuk menggerakkan segala sesuatunya walaupun kalian gak bergerak. Ya bisa, semuanya bisa tercapai gitu. Eventually bangsa Israel tetap masuk ke Kanaan, tapi butuh waktu 40 tahun. Mau kalian buang waktu hidup kalian hanya untuk cuma ngelihat doang mimpi kalian terwujud? Balik lagi gitu, kalian mau dapetnya ini cepat atau enggak? Semakin kalian gerak, semakin kalian aktif bekerja bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, lakuin apa yang Tuhan suruh, semakin cepat juga tugasnya terwujud. Kalau tugasnya terwujud, rewardnya atau manfaatnya, hasilnya juga bisa semakin cepat kalian nikmatin. Semoga video ini ngebantu kalian start working with God, and trusting in God. Nama saya Rizky Aluja, Tuhan Yesus memberkati. Bye.